Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali karamati awliyaillah wali musannifi hadhil kitabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه wa amadana bi asrarihi wa fikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul khamisu wal ishruna, utawi kiku hadis kang nomor selawe atau hadis yang ke-25. Judule Fadlullah Ta'ala wasi'atu rahmatih, yaitu karunia Allah dan betapa luasnya rahmat Allah. An Abi Dzarrin, cinarito saking sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. An Abi Dzarrin, cinarito saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan, teman setuhune menungso. Anna nasan, teman setuhune menungso. Yang dimaksud al-innas wan nas bimana wahid wa haula innas hum fuqaraul muhajirin. Yang dimaksud adalah orang-orang fakir dari sahabat muhajirin. Anna nasan, teman setune menungso min ashabi Rasulillah, saking piro-piro sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qalu podo ngucap sapa nasan lin nabiyyi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe pripun ya Rasulullah, hai utusane Allah. Jadi banyak orang-orang dari sahabat-sahabat muhajirin yang kebetulan mereka miskin mendatangi Rasulullah, demo ning Kanjeng Nabi. Wah. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, zahaba wis budalan sapa ahlud dutsuri, ahline arto, orang-orang yang kaya, bil ujuri, kelawan piro-piro ganjaran, yusalluna, hale podo salat sopo ahlud dutsur, kama nusalli, kaya oleh salat sopo ingsun, wa yasumuna, lan podo puasa sopo ahlud dutsur, kama nasumu, oyo oleh barang nasumu puasa sapa kita. Wa yatasaddaquna, lan podo sedekah sapa ahli dutsur bi fuduli amwalihim, kelawan pira-pira lelewiyane hartane utawa bondone ahli dutsur. Ya. Jadi para sahabat muhajirin yang fakir, yang miskin saat itu mendatangi Rasulullah. Orang-orang yang miskin dari sahabat Rasulullah dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah, protes, demo ning Kanjeng Nabi. Wah, bahasanya saiki demo ya. Sowan ning Kanjeng Nabi wadul. Ya Rasulullah, aku weruh wong-wong sugih do lunga nggawa ganjaran akeh. Padahal mereka sholat sebagaimana aku sholat.
mereka puasa sebagaimana aku puasa. Akan tetapi mereka bisa mensedekahkan sebagian hartanya, sedangkan kami tidak. Jadi orang-orang miskin mendatangi Rasulullah semata-mata karena merasa iri dengan orang-orang kaya. Mereka yang sholat seperti orang miskin sholat, mereka yang kaya puasa sebagaimana orang miskin juga puasa. Mereka iri. Kenapa irinya? Mereka bisa bersedekah, tetapi orang-orang miskin tidak bisa sedekah. Apa jawaban Rasulullah? Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa ono tora ono qad ja'ala teman-teman dadekake, qad ja'ala teman-teman dadekake sapa Allahu Gusti Allah taala, dadekake lakum marang sira kabeh maing barang tasaddaquna kang padha iso sedekah sapa sira kabeh. Kanjeng Nabi disowani orang-orang miskin yang merasa iri kepada orang-orang yang kaya. Orang kaya bisa sholat, tapi orang miskin juga bisa sholat. Orang kaya bisa puasa, orang miskin juga bisa puasa. Tapi orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang miskin tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Jawaban Rasulullah jawaban yang sangat-sangat menggembirakan. Apa jawaban Rasulullah? Beliau menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah itu telah menjadikan banyak hal bisa dijadikan sebagai sedekah. Innalakum teman setune iku tetep kaduwe sira kabeh bikulli tasbihatin kelawan saben-saben zikir tasbih sedekatan ono sedekah. Dalam tiap-tiap bacaan tasbihmu itu sedekah. Wa kulli takbiratin lan saben-saben wacanan takbir Allahu Akbar sedekatan ono sedekah. Sampean maca takbir ya sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Wa kulli tahmidatin lan ing dalam saben-saben wacan tasbih sedekatan ono sedekah. Wa kulli tahlilatin lan saben-saben wacanan tahlil sedekatan ono sedekah. Dalam bacaan tahlil ada sedekah, dalam bacaan tahmid ada sedekah, dalam bacaan takbir ada sedekah, dalam bacaan tasbih ada sedekah. Wa amri bil ma'ruf, wa amrilan utai perintah bil ma'rufi kelawan ma'ruf sedekatan ono sedekah. Amar ma'ruf termasuk sedekah. Wa nahyilan nyegah an mungkarin saking perkara kang mungkar. Sampean mencegah dari perbuatan yang mungkar. Sedekatan ono sedekah. Wa fi budai ahadikum lan iku tetep ing dalem kelamin nira kabeh. Buduk itu kelamin. Ahadikum salah siji nira kabeh sedekatan ono sedekah. Nah, saya ulangi lagi bahwasanya orang-orang miskin mendatangi Rasulullah, sowan kepada Rasulullah, merasa iri kepada orang-orang yang kaya. Orang yang kaya sholat, orang yang miskin sholat. Orang kaya puasa, orang miskin juga puasa. Tapi orang kaya bisa mensedekahkan hartanya, sedangkan orang miskin tidak bisa bersedekah dengan hartanya. Namun Rasulullah memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Allah itu memberikan ruang dan pintu sedekah sebegitu luas. Dikatakan innalakum bikulli tasbihatin sedekah. Dalam bacaan tasbihmu ada sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Bacaan takbirmu ada sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Dalam bacaan tahmidmu ada sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Dalam bacaan tahlilmu ada sedekah. Wa amri bil ma'ruf sedekah. Memerintahkan kepada yang baik itu sedekah.
Wa nahyi 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum, bahkan nyuwun sewu dalam alat kelaminmu itu ada sedekah. Sampai Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," qalu mongko pada matur saka sahabat, "Ya Rasulullah, he Rasulullah, ayati ana ta teka sapa haduna salah siji kita syahwatahu, ayati ana ta nekani, ana ta yen ta nekani sapa haduna salah siji nira, salah siji kita syahwatahu ing syahwate ahad, wa yakunu lan ono lahu kaduwe ahad fiha ing dalam syahwat opo ajrun ganjaran." Ora percaya sahabat, apa betul di dalam alat kelamin kita itu ada sedekah? Apakah ketika seseorang melampiaskan syahwatnya termasuk bagian daripada sedekah? Kata Rasulullah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum ana ta ningali sapa sira, ngerti sapa sira, law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun." Bukankah ketika syahwatmu engkau lampiaskan kepada yang haram, maka itu menjadi dosa. Fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono law wada'aha fi haram, idza wada'aha lamun nyelehake sapa ahad ha ing syahwat fil halali ing dalam perkara kang halal, yo kana mongko ana lahu kadue ahad opo ajrun ganjaran. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bukankah ketika syahwatmu engkau lampiaskan kepada yang haram itu menjadi dosa, maka menjadi sedekah ketika engkau lampiaskan kepada yang halal. Jadi di dalam farji seseorang, nyuwun sewu dalam alat kelamin seorang itu juga bisa menjadi jalan sedekah. Bagaimana caranya? Ketika melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, maka otomatis bisa menjadi sedekah. Makanya termasuk sedekah batin, bukan nafkah batin, ya. Yang tepat berarti kalau kita manut hadis ini, yang tepat bukan nafkah batin, tapi sedekah batin. Karena yang terdapat dalam alat kelamin kita itu sedekah, bukan nafkah. Kalau nafkah itu dalam beberapa pendapat lebih berkaitan dengan harta benda. Tapi kalau sedekah bisa berbentuk apapun. Sampean zikir sedekah, sampean berbuat baik itu sedekah, sampean membaca tahlil sedekah, membaca tahmid sedekah, bahkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap sesuatu yang baik itu adalah sedekah. Nah, jadi pentingnya hadis ini, ahamiyatul hadis, qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarhihi wa huwa haditsun azim, termasuk hadis yang agung yang memiliki banyak sekali hikmah di dalamnya. Di antaranya yang pertama, al-hikmatul balighah wa abwabul khairil wasi'ah. Dari hadis ini kita bisa melihat betapa Allah itu membuka pintu kebaikan seluas-luasnya. Gusti Allah niku membuka pintu kesaenan sak jembar-jembare pintu. Kalian itu mau berbuat baik apapun itu akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi jangan sampai minder ketika kita tidak menjadi orang yang kaya, tidak mau bersedekah, karena banyak sekali ruang, banyak sekali pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah untuk kita bisa bersedekah. Lek dalile ning kene la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Jelas itu. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Wah, saya miskin, ini ujian, saya tidak bisa sedekah, saya tidak bisa seperti orang-orang kaya yang bisa bersedekah, yang bisa melebihkan hartanya. Loh, orang-orang yang miskin diberikan jalan oleh Allah agar bisa
bersedekah dengan cara yang lain. Jadi banyak orang yang menganggap begini. Kalau ada orang yang gagal, kemudian orang itu sudah merasa berusaha, maka menggunakan ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Loh, Gusti Allah ngapusi. Katanya Allah itu akan atau tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kenapa ada orang yang gagal padahal sudah berusaha? Loh, barangkali kita belum berusaha secara maksimal. Barangkali jalan yang kita tempuh itu keliru. Kalau jalannya benar, maka insya Allah akan diberikan jalan yang terbaik. Nah. Kemudian yang kedua, zikrullah azza wa jal khairu sadaqah 'alan nafsi. Zikir kepada Allah dikatakan sebagai sebaik-baik sedekah bagi diri kita sendiri. Sebaik sedekah bagi diri kita sendiri. Zikir itu sebaik-baik sedekah bagi diri kita sendiri. Ora modal. Sampean ming maca zikir, sampean ming maca alhamdulillah sudah dicatat sebagai sedekah. Sampean mengucapkan takbir Allahu akbar, itu sudah dicatat sebagai sedekah. Sampean mengucapkan tahmid, tahlil, ya, apapun zikir itu akan dicatat sebagai sedekah. Maka dikatakan zikrullah azza wajal khairu shadaqatin 'ala nafsi. Sebaik-baik sedekah bagi diri seseorang. Penak banget toh sedekah sampean. Waduh, aku jamaah haji sedekah lah, wah ora iso sedekah ya Allah. Lah sampean iso sedekah gampang. Setiap sesuatu yang baik itu dikatakan sebagai sedekah. Kemudian selanjutnya adalah da'watul khair shadaqatun. Kalau tadi ya, dikatakan bahwasanya diri itu adalah sebaik-baik sedekah untuk diri sendiri, maka dakwah itu adalah sebaik-baik sedekah untuk orang lain. Kalau zikir kan untuk diri sendiri, sampai membaca zikir apapun itu sedekah, tapi sedekah untuk diri sendiri. Tapi kalau dakwah, makanya dikatakan salah satunya wa amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah, mengajak untuk meninggalkan keburukan itu juga bagian daripada sedekah. Maka betul ketika dikatakan dakwatul khair shadaqatun 'alal mujtama. Jadi dakwah itu adalah sebaik-baik sedekah untuk masyarakat, untuk orang lain. Dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Menjadi jargonnya Yunisula, ya, membangun generasi khaira ummah. Dalilnya kan yo iki, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mongko lek sampean dadi mahasiswa Unisula, berarti kudu duweni sikap amar ma'ruf nahi mungkar sing iman karo Gusti Allah. Wah, berat sampean. Berarti wajib amar ma'ruf nahi mungkar, karena yang dicetak adalah generasi khaira ummah. Sedangkan yang dimaksud generasi khaira ummah adalah mereka orang-orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwasanya di sini ada satu hikmah, bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan ibadah itu tergantung pada niatnya. Wa min 'azimi fadlillahi 'azza wa jalla 'alal muslim
an 'adatahu tanqalu bin niyati ila ibadah yu'jaru 'alaiha. Jadi sampean kudu pinter-pinter oleh memadukan niat dengan amal ibadah. Ya, saya sering menyampaikan di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini itu banyak amal-amal yang terlihat seperti amalan akhirat, tapi dianggap sebagai amalan dunia karena buruknya. Sebaliknya, dalam kehidupan ini ada juga amal-amal yang terlihat seperti amalan dunia, tapi karena baiknya niat maka akan dianggap atau dinilai sebagai amalan akhirat. Kamin amalin yatasawwaru surati a'malil akhirah yasiru a'malid dunya bisu inniyah. Di banyak kali amalan-amalan itu seolah-olah ada amalan-amalan ketok-ketok itu ya. Kelihatannya ada orang yang beribadah, ada orang yang gemar sedekah, ada orang yang gemar wiridan, ada orang yang gemar zikir, tapi niatnya keliru, niatnya untuk dunia, maka akan menjadi amalan dunia. Makanya saya itu termasuk di antara orang yang pilah-pilih dalam amalan. Artinya begini, misalkan ya, di antara hikmah daripada sholat duha adalah agar kita itu diberikan rezeki yang mudah, rezeki lancar, rezekinya berkah. Tapi hati, saya lebih hati. Jadinya apa? Saya tidak memilih sholat duha dengan tujuan itu, walaupun itu janji, walaupun itu sudah dinas dalam hadis. Tapi saya tidak milih itu. Kenapa? Saya takut niatnya akan berbeda. Mungkin gampang. Sholat duha ya duha diniati melu dawuhe Kanjeng Nabi. Kalau masalah hasil itu jangan difikirkan. Jadi kita itu sebagai orang muslim, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang berilmu, kita itu harus paham betul bahwasanya tujuan daripada ibadah kita adalah menghambakan diri kepada Allah, bukan tujuan yang dijanjikan oleh Allah. Karena kalau kita mengambil apa yang dijanjikan oleh Allah, maka hasilnya kita akan menjadi orang yang niatnya nanti bisa keliru, melenceng. Wah, sampean jika amalan, lek sampean kepengen lulus PPNS, maca Fatihah ping 5.000. Wah, sampean tenan lek maca Fatihah ping 5.000 ben lulus CPN. Tapi lali kunci. Kudu njaluk sik Gusti Allah. Iki krana Gusti Allah maca Fatihah kono melu dawuhe Kanjeng Nabi. Diniati tenanan wis muga-muga di antara hikmah adalah bisa lulus ujian. Yang benar seperti itu. Terkadang kita keliru. Makanya kemudian kalau gagal itu biasanya merasa kemudian marah. Wah, iki ngapusi Pak Yaiku. Jarene lek maca Fatihah ping 5.000 iso lulus. Lho sampean niate iku. Kalau niatnya ikhlas, yang pertama niatnya ikhlas krana Gusti Allah, anut Kanjeng Nabi, kalau berhasil alhamdulillah, kalau gagal pun itu akan berpikir bahwa berarti belum bisa saya. Itu seperti itu. Dikatakan inamal amalu niat. Di sini dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu bergantung kepada niat. Nah, kemudian yang terakhir katanya hataman ya. Terakhir satu aja Pak Bagus. Masuk diborong. Kata apa iso 5. Abwabul khair katsirah. Dikatakan bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Saya ora usah bingung-bingung. Golek kok kebaikan. Abwabul khair katsirah. La taqtasiru abwabal khair was shadaqatu ala ma dzukra fil hadits
fahunaka a'malu ukhra yastati'ul muslim al-qiyam. Dikatakan bahwasanya contohnya yang paling mudah adalah sedekah. Ya. Yang paling mudah adalah sedekah. Itu contoh kecil. Bagaimana orang-orang itu merasa bingung mau berbuat baik apa? Sedekah yang berbuat paling mudah. Dikatakan zikir termasuk di antara sedekah. Watadulu dikatakan ada lagi, bahkan mana contohnya? Tadi saya membaca. Wa tumitul adzanit tariq. Ya. Kita itu menyingkirkan sesuatu yang ada di jalan yang bisa membahayakan orang lain, itu juga bagian daripada sedekah. Bahkan ada hadis lain jelas, senyum pada saudaramu adalah sedekah. Sampean itu menjamin sesuatu yang dimanfaatkan kepada orang lain, itu sedekah. Sampean berkata yang baik, itu sedekah. Kalau di sini disebutkan tabassumuka itu tadi. Tabassumuka ala wajhi ahika laka sedekah. Termasuk di antara bagian daripada sedekah. Jadi ini contoh. Hadis ini menjadi contoh betapa pintu kebaikan yang diberikan oleh Allah itu sangat luas. Kita tinggal mencari kebaikan yang akan kita tahu, akan tentu semampunya. Ya, jangan memaksakan juga, jangan memaksakan wah harus berbuat baik semampunya. Karena pintunya sangat banyak. Dan kita tidak boleh kemudian, itu kan tadi orang-orang miskin sowan kepada Rasulullah, itu bagian daripada seolah-olah merasa kecewa. Ya. Seolah-olah merasa kecewa bahwa aku miskin, tidak mampu amal ibadah sebagaimana orang yang kaya. Orang-orang yang kaya bisa sedekah, kami tidak bisa sedekah. Tapi nyatanya ada satu bukti, Rasulullah memberikan jawaban yang luar biasa. Jawaban yang menenangkan. Ya, jawaban yang menenangkan bahwa orang-orang miskin ternyata masih bisa bersedekah dengan sesuatu selain harta benda. Ini kan menyenangkan kabarnya. Berarti coro demo ning ngene Kanjeng Nabi, orang-orang miskin merasa iri kepada orang-orang kaya, lalu diberikan jawaban yang menenangkan oleh Rasulullah. Bahwasanya dikatakan ma'ruf sesuatu yang baik.